Selamat malam semua, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena tugas saya sudah selesai dengan baik. Dan di sini saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Andre Sifada Muralkusu, panggil aja Andre. NPM 1215520 121 0011 kelas A, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Dan di sini kita akan jelaskan kerangka kerja dan paradigma interaksi. Di sini kerangka kerja untuk memahami interaksi kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonsep suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Di sini suatu konsep penyusun tindakan-tindakannya itu yang pertama ada 4. Yang pertama ada goal, kedua eksekusi, ketiga dunia nyata, keempat evaluasi. Di sini kita masuk ke jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antar muka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Kita masuk bagian B ya teman-teman. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Satu komponen utama. Ini sistem menggunakan bahasa mesin, pengguna menggunakan bahasa tugas, masukan menggunakan bahasa masukan, keluaran menggunakan bahasa keluaran. Fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar untuk mencocokkan dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Pemodelan sistem 1. Yang pertama model konseptual atau model perancang. Yang kedua gambaran sistem. Yang ketiga model mental. Pemodelan mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Di sini ada karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteks. Yang ketiga, tidak konsisten. Untuk model yang sama sering tidak kompatibel suatu dengan yang lain. Yang 5, personal, bersifat untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ini tugas 2 individu. Buatlah asumsi kerangka kerja dan siklus tindakan pengguna dalam bentuk mental. Carilah dan pilih bentuk model mental yang sesuai untuk menggambarkannya. Terima kasih, saya sudah presentasi semua tugas yang tadi saya bacakan. Semoga apa yang saya presentasi kalian bisa pahami dari awal hingga akhir. Terima kasih semua.